Dan ini insya Allah Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran. Nanti saya berikan rahasia di akhir sebelum kita akhiri. Yuk, satu. Anda silahkan bandingkan dengan buku manapun, referensi manapun, Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran. Dari sejak sebelum lahir, bagi perempuan yang tengah mengandung, langsung Allah berikan tuntunan bagaimana agar kandungan itu berjalan dengan sehat, nyaman, dan mudah ke persalinan. Quran surah ke-7 ayat 189. Perkembangannya bisa diamati dan dicek kemudian, ya baik ke dokter atau yang lain. Nanti perkembangannya disebutkan di Quran surah ke-22 ayat ke-5. Dirinci lagi di Quran surah ke-23 ayat 11 dari 9 sampai dengan 13. Kemudian mulai terlahir, dari lahiran diberi petunjuk oleh Allah. Nih, berikan ASI maksimal 2 tahun. Kalau ingin berhenti sebelum 2 tahun boleh, begini caranya. Quran surah ke-2 ayat 233. Dari sampai usia 2 tahun menjelang balik, kata Allah berikan 4 pendidikan dini. Ini turunannya, disebutkan 1, 2, 3, 4. Jika Anda ajarkan ini, maka anak ini akan tumbuh. 1, dekat dengan Allah. 2, dijamin taat pada orang tuanya. 3, dia akan baik dengan lingkungannya. Dan 4, dia akan bertahan dalam kebaikan sampai dia dewasa. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Usia 7 tahun. Ya, mulai dia balik misalnya, dia akan mulai belajar. Bagaimana cara belajar yang baik supaya cepat paham, gampang mengerti. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Amalannya di Quran surah 96 ayat yang pertama. Kemudian rinciannya diturunkan di Quran surah kedua ayat 282 di ujung ayatnya. Lalu bagaimana mencari sekolah yang bagus, majlis yang baik, guru-guru yang baik, diturunkan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Dicontohkan tentang Maryam dan Nabi Isa alaihissalam di Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Naik lagi, dia mulai dewasa, ya, mulai bergaul, bahkan kadang-kadang merantau, punya tempat komunitas berbeda. Bagaimana supaya dia bergaul tidak terpengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik. Maaf ya, kadang-kadang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, ayah mencari nafkah, tiba-tiba anak pergi bahkan ke kampus, ke sekolah, dapat teman yang gak bagus, pulang-pulang mengecewakan Anda. Dan bagaimana menemukan tempat-tempat yang baik untuk bisa menjaga perilaku anak ini? Ditemukan nanti di Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Dirinci perkembangannya di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 2 sampai dengan ayat 29-nya. Sampai ketika dia akan mulai kemudian menikah. Kata Allah, pilih pasangan yang baik dengan ta'aruf, berikan mahar yang sempurna. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kemudian dia mulai menikah. Kata Allah, sebelum menikah, pelajari dulu fikih nikah. Banyak orang yang menikah tapi karena tidak belajar tentang persoalan rumah tangga, apa yang akan terjadi di rumah tangganya. Detil Pak, Bu. Kata Allah ini, kalau kamu berbuat begini akan ada miskomunikasi. Kalau ada miskomunikasi persoalannya akan begini, solusinya begini. Maka diturunkan dasarnya di Quran surah ke-30 ayat 21, detilnya di Quran surah ke-4 ayat 34 sampai dengan 35. Paling kiri sebelah atas sampai dengan ke tengahnya. Anda berlanjut, diterangkan oleh Allah, hei, tugas suami saat mulai pertama kali menikah, maka tugas yang pertama siapkan untuk mencari nafkah. Bagaimana caranya ya Allah? Diturunkan oleh Allah. 1, jangan takut kehilangan rezeki. Jangan pernah mencuri. Jangan pernah ngambil punya orang. Karena punya kamu akan saya berikan sempurna. Kamu ngambil punya orang, maka kamu akan menyulitkan diri sendiri. Itu akan dikembalikan pada yang berhak. Ya, turun Quran surah ke-51 ayat 22. Dirinci, begini cara nyarinya. Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda ingin cepat baru bergerak, rizkinya sudah dapat. Quran surah kedua ayat 172. Ada yang dahsyat, dia belum keluar, rizkinya yang mendatangi dia. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat. Kata gurunya, ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Kata Syafi'i, mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu, baru datang. Kata Imam Malik gurunya, kamu yang belum sampai. Kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ, Imam Syafi'i pamit. Di jalan tiba-tiba, beliau mendapati ada panen anggur, Pak, Bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Ya, pemuda katanya, sini. Mau bantu nggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu, panen, petik. Sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar, hanum. Senyum, senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur. Senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya nggak bantu panen ini, nggak akan dapat saya anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini.
Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya, ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan, guru, nih saya benar. Kalau saya nggak ikut panen, nggak dapat saya ini. Perhatikan kalimat Asy-Syafi'i. Guru, tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini. Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, begitu saya bantu, saya dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum mengatakan, Masya Allah Syafi'i luar biasa. Ini siang begitu panasnya. Tadi saya mau keluar ngajar, terfikir di benak saya, Allah kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Jadi Imam Syafi'i kerja dapat sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu, datang rezeki. Itu ada di Quran surah ke-7, teman-teman, ayat ke-96. Paling kanan sebelah atas di mushafnya. Baik, teruskan dulu. Ya, Anda dalam mencari kerja, ingat, kalau Allah yang sampaikan pasti terjadi. Jangan dikira mudah. Kata Allah akan ada persaingan, akan ada kadang-kadang singgungan, akan ada tantangan. Maka mulai petakan tantangan apa yang akan Anda lalui saat Anda mulai mencari nafkah itu. Maka turun Quran surah kedua ayat 214. Paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Hei, apa kamu mudah begitu saja mengira akan sukses dalam pekerjaanmu? Bahkan bisa diartikan surga, ingin masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum engkau diuji seperti orang sukses dulu pernah sukses. Lihat mereka. Gak ada orang sukses yang instan. Cuman balikan telapak tangan dapat, tidak. Kata Allah, lihat orang-orang dulu. Lihat orang-orang hebat dulu. Bagaimana mereka bisa kaya, bisa sukses, bisa punya posisi. Masat umul ba'sa. Petakan olehmu tantangan apa yang akan dihadapi saat engkau bekerja itu. Satu, kata Allah, ba'sun. Ada yang ringan. Ya, ba's. Ba'sa jama' dari kata ba'sun. Dua, dara'. Dia sudah menengah, jama' dari kata durun. Tiga, zilzal. Ini yang paling tinggi puncaknya. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan ini, yakinlah. Berarti Anda akan mendapatkan posisi yang tinggi. Karena mustahil orang besar diuji dengan ujian yang kecil. Zilzal. Ini bagian ketiga. Ba'sa, ba'sun. Mulai. Kira-kira tantangan-tantangan ringan apa saja yang akan Anda hadapi? Ya, kalau saya contohkan misalnya dengan contoh yang lain singkat. Anda mau ke masjid, ingin konsisten, mulai hijrah, ingin dekat dengan Allah. Tiba-tiba yang tadinya nggak mau ke masjid, mulai ke masjid, diuji dengan hujan. Hujan kecil, rintik-rintik, shower. Begitu hujan, orang Arab mengatakan kalau hujannya bisa lewat tanpa payung pun, orang Arab mengatakan la ba'sa. La ba'sa ini ringan. Orang kita sambungin, labas. Dari bahasa Arab, lewat. Nah, jadi kalau Anda mau berangkat nih, siap bekerja, siap hadapi tantangan. Baru mau lewat hujan kecil, berarti itu tantangan kecil kita lewati. Macet, petakan, cari jalan yang kemudian sempurna, jalan yang kosong, buka Google-nya, buka Waze-nya, buka map-nya, cari. Jadi kalau pada yang kecil aja belum kita lewati, bagaimana mendapatkan yang besar? Anda mau ke masjid, dikasih hujan kecil, mau berangkat gak jadi. Papa, kenapa gak jadi? Hujan mah, kan ada payung, takut riak.